Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, belas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Sejun dan Semu, lindungan dari ketiga Yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshe mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Hoshe akan bersama dengan umat sedharma membahas mengenai Lunyu, Xue Pian di Zhang. Lunyu merupakan salah satu bagian dari 4 buku, yaitu Sisu. Di dalam 4 buku itu ada Lunyu, Mengzi, Daxue, sama Zhongyong. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena dalam Sisu ini merupakan buku yang sangat baik sekali sebagai seorang pembina diri. Buku ini merupakan sebagai sebuah pegangan tangga buat kita semua untuk kita belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas di dalam Sisu ini yaitu Lunyu. Dalam Lunyu ini, Xue Pian bab pertama ini, di dalam ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Sebelumnya, Xue Pian ini berasal dari mana? Xue Pian merupakan rekapan dari para murid Kongzi, Nabi Konfusius, di mana masa lampau pada saat Nabi Konfusius bersama dengan para murid-murid, mereka melakukan pembinaan diri, mereka melakukan pembelajaran, dan bukan hanya itu saja. Semua yang guru Nabi Kongzi lakukan, segala macam permasalahan yang ditemukan, bagaimana solusi penyelesaian masalah, dan juga bukan hanya sampai di situ saja. Bahkan Nabi Kongzi pun juga sama, bukan hanya memberikan dharma saja, tetapi beliau sendiri ada menjalankannya juga. Makanya semua tindakan, semua pembelajaran dari Nabi Kongzi bersama dengan para murid-muridnya dicatatlah, dituangkan di dalam Xue Pian ini. Sehingga Xue Pian ini bisa menjadi buat seorang pembina diri sebagai sebuah contoh, memberikan kita sebuah inspirasi dan juga bisa memberikan kita sebuah makna yang sangat mendalam buat kehidupan kita semua. Yang seperti kita ketahui di masa lampau ya, sebagai seorang pembina diri, untuk melakukan pembinaan itu pun tidak mudah sekali. Apalagi seseorang untuk bisa mendapatkan pendidikan, bisa sampai tingkat untuk belajar, itu pun tidak mudah sekali. Makanya kesempatan kali ini, bukan hanya kita sebagai orang biasa saja, orang yang berada, orang tidak berada, semua golongan, kalangan, semua bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Itulah yang harus kita syukuri pada saat ini. Di dalam Xue Pian bab pertama ini akan kita bahas yaitu Di Zhang, Zi Yue, Xue er shi xi zhi, bu yi yue hu, you peng zi yuan fang lai, bu yi le hu, ren bu zhi er bu yun, bu yi jun zi hu. Dalam pembahasan ini akan Hoshe jabarkan per kalimat. Kalimat yang pertama memiliki makna apa? Hoshe akan mengulangi kembali membacakannya. Zi Yue, Xue er shi xi zhi, bu yi yue hu. Makna dari kalimat pertama ini apa? Zi merupakan sebutan Nabi Kongzi pada masa lampau. Yue bermakna berkata. Xue belajar. Shi xi zhi bermakna mengulanginya kembali. Yue hu bermakna bahagia. Dalam keseluruhan makna singkat, yaitu hal yang sudah kita dipelajari, kita mengulanginya kembali. Bukankah sebuah hal yang membahagiakan? Pada masa lampau Nabi Kongzi disebut yaitu di dalam penulisan Xue Pian Lunyu ini. Maka Yue Nabi Kongzi pun berkata, apa yang telah kita pelajari, kita harus mengulanginya kembali lagi. Bukankah itu sebuah hal yang membahagiakan? Jadi, ini yang diberikan kepada kita kalimat pertama. Kalimat pertama ini mengajari kita semua bagaimana kita bisa mempelajari setiap hal dengan
kesungguhan hati kita. Saat menggunakan kesungguhan hati mempelajari sesuatu, maka kita akan merasakan sukacita yang mendalam, tiada tekanan apapun. Disertakan juga penerapan pembelajaran kita ke dalam kehidupan. Maka, perlahan-lahan kita bisa memahami kebenaran sejati atau tao. Jadi di dalam kalimat pertama ini memberitahukan kepada kita bukan hanya asal belajar saja, tapi belajar ini harus menggunakan dengan kesungguhan hati kita. Belajar dengan menggunakan kesungguhan hati, dengan belajar tanpa menggunakan kesungguhan hati, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Satu akan mendapatkan hasil yang memuaskan, di sisi lain akan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Jadi ini semua bergantung kepada kita kembali lagi masing-masing. Bagaimana kita menanggapi setiap hal. Sebelumnya sempat Hoshe bahas mengenai setiap hal kecil apapun, lakukanlah yang terbaik. Nah, ini akan memberikan hasil yang berbeda pula juga. Makanya kenapa di dalam kalimat pertama ini, bila kita menggunakan kesungguhan hati untuk mempelajari sesuatu, maka akan merasakan sukacita. Makanya Nabi Kongzi mengatakan, apa yang telah kamu pelajari kembali lagi, bukankah akan bisa sangat membahagiakan? Nah, itulah dia maknanya. Terlebih, hal-hal ini sebagai seorang pembina diri, ya tentu ini menjadi sebuah tantangan buat kita semua. Bagaimana kita bisa menyikapi antara sebuah hal yang sangat indah ini? Tentu setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Saat itu semangat dan sukacita kita akan terus terpancarkan keluar. Nah, tidak henti-hentinya kekuatan positif terus berdatangan kepada diri kita. Maka akan mencapai seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Kongzi. Teringat Nabi Yan Hui merupakan salah satu murid dari Nabi Kongzi. Saat itu Yan Hui berguru kepada Kongzi. Kondisi Yan Hui sangatlah miskin. Makan seadanya. Tempat tinggal hanya untuk berteduh saja orang bilang. Namun, coba kita bayangkan kembali lagi, bila kita berada di kondisi seperti demikian. Bagaimana kita menyikapi dalam kegiatan untuk belajar? Tentu itu ada memberikan dampak buat kita semua. Kondisi demikian tidak menghalangi Yan Hui dalam belajar kebenaran sejati atau kita sebut sebagai Tao. Nah, ini dia sifat yang sangat luar biasa dari Yan Hui, murid dari Nabi Kongzi tersebut. Hal-hal tersebut, kekurangan-kekurangan tersebut itu bukan halangan bagi Yan Hui. Dan bahkan dia bisa memberikan penampilan yang sangat baik sekali. Makanya tidak heran bila Yan Hui merupakan salah satu murid dari Nabi Kongzi yang paling muda yang telah mendapatkan Tao. Tao diturunkan dari Nabi Kongzi kepada Yan Hui. Dan Yan Hui tidak pernah mengecewakan guru Kongzi, serta merupakan murid panutan dari Nabi Kongzi. Makanya banyak sekali murid-murid yang mengatakan mengapa guru Nabi Kongzi sangat menyayangi Yan Hui. Itu ada alasannya, itu dia. Salah satunya adalah Yan Hui tidak pernah melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Sekali kesalahan akan dia pelajari dan akan dia evaluasi. Untuk berikutnya tidak akan pernah lagi diulangi kesalahan tersebut. Inilah salah satu sikap yang sangat baik yang bisa kita pelajari. Dan bukan hanya sampai di situ saja, tentu untuk mengawali semua sikap-sikap tersebut diperlukanlah sebuah kesabaran dalam belajar. Tentu kita harus berusaha sebaik mungkin bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Lalu kalimat yang kedua, 有朋自远方来，不亦乐乎. Peng bermakna kerabat atau teman. Kerabat atau teman ini banyak jenis ya, kerabat. Yuan Fang bermakna tempat yang jauh. Lai bermakna datang. Le Hu bermakna senang dan bahagia.
Kerabat datang dari jauh untuk belajar bersama dan saling mendukung atau membantu. Bukankah sangat membahagiakan dan senang? Itulah makna secara singkat dalam satu kalimat ini. Ya, tentu kita bila kedatangan teman dari jauh, ya tentu kita akan bahagia. Apalagi sudah lama kita tidak berjumpa dengan teman kita, tentu itu akan mendatangkan sebuah emosional yang sangat tidak bisa kita luapkan begitu saja. Tentu banyak sekali hal-hal yang membuat kita akan sangat senang, bahagia, dan sukacita. Namun, di dalam pembahasan untuk kalimat yang kedua ini bukan sampai semata teman bermain saja. Kerabat banyak jenis, namun kerabat yang dimaksud ini adalah rekan sepembina yang membina kebenaran sejati. Ini berbeda sekali dengan teman yang hanya bermain saja, teman yang hanya pada saat kita senang mereka ada, teman yang hanya untuk pergi keluar bareng saja, bukan seperti itu. Dan teman rekan sepembina ini orang yang berbeda. Bersama-sama dengan kita, bersusah payah bersama dengan kita untuk mencapai tujuan yang sama. Belajar bersama, memahami bersama, umat sedharma semuanya, untuk bisa bersama-sama dengan melakukan hal demikian, ini benar-benar jodoh dan bagian yang sangat baik sekali. Kita renungkan kembali lagi, apakah tanpa sebab tiba-tiba kita bisa berada di dalam satu atap wadah ketuhanan, belajar bersama, memahami dharma bersama, melewati kesulitan bersama, dan mencapai tujuan kita bersama. Ini merupakan sebuah jodoh dan bagian yang sangat mendalam sekali. Oleh sebab itu, kebahagiaan ini berbeda dengan kebahagiaan yang sebelumnya. Dalam kebahagiaan yang ini terkandung sebuah takjub dan ada kekuatan besar sekali dalam kebahagiaan ini. Seperti salah satu sikap dari Nabi Kongzi, di mana pada saat beliau belum mendapatkan Tao. Dan pada saat era beliau sudah dijuluki sebagai orang yang memiliki kearifan sangat tinggi sekali. Dan banyak orang mengatakan tiada orang yang searif Nabi Kongzi lagi. Dan tidak lama kemudian Nabi Kongzi mendengar bahwa di tempat yang jauh ada seorang suci bernama Lao Tzu. Dan dia sangat penasaran sekali orang itu seperti apa. Karena beliau mendengarkan rumor ada orang yang hebat, yaitu bernama Lao Tzu. Dan pada saat itulah Nabi Kongzi pun sangat penasaran dan dia pergi untuk menjumpai Nabi Lao Tzu. Tentu sebelumnya dia berpesan kepada para murid-muridnya agar bisa menjaga diri mereka masing-masing. Ya, tentu dimulailah perjalanan Nabi Kongzi untuk menjumpai Nabi Lao Tzu pada saat itu. Ya, setelah berjumpa Nabi Kongzi dengan Nabi Lao Tzu, dan Nabi Kongzi pun dengan sikap yang arif, dengan sikap yang sangat rendah hati, meminta petunjuk dari Nabi Lao Tzu, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada dia. Coba kita bayangkan, orang yang sudah begitu arif, namun dengan rendah hati masih bisa meminta petunjuk untuk bisa berikan kepada Nabi Kongzi. Bukankah ini sebuah orang yang tidak mudah? Ya. Dan tidak lama kemudian pada saat itu Nabi Lao Tzu pun menurunkan Tao yang maha agung atau kebenaran sejati kepada Nabi Kongzi. Dan saat itulah Nabi Kongzi pun mendapatkan Tao yang maha agung ini, dan dibawalah Tao itu pada diri Nabi Kongzi. Dan pun mereka berpisah. Tentu perpisahan ini juga memberikan sebuah kesan sebelumnya. Kenapa? Sebelumnya beliau begitu bahagia, begitu dengan sukacita bisa bertemu dengan Nabi Lao Tzu. Beliau sangat takjub sekali dan ada kekuatan besar sekali dalam kebahagiaan ini. Kenapa? Dia bisa bertemu dengan orang yang bisa membimbing dia, dan dia bisa bertemu dengan orang yang bisa menurunkan kebenaran sejati kepada dia. Dan mereka memiliki tujuan yang sama. Coba kita bayangkan berapa besar jodohnya ini. Apalagi kita semua bisa berada dalam satu atap melakukan pembinaan diri di dalam wadah ketuhanan. Ini dia. Setelah Nabi Kongzi kembali kepada daerah asal dan bertemu dengan para murid-muridnya, Nabi Kongzi pun berkata kepada murid-muridnya bahwa setelah dia melihat Nabi Lao Tzu, perumpamannya adalah dia melihat seekor naga yang hanya terlihat kepalanya saja dan tidak terlihat dia punya ekornya. Itu menandakan bahwa Nabi Lao Tzu itu sangat besar sekali.
Ibaratnya besar ini bukan wujud fisiknya, tetapi apa yang dimiliki Nabi Lao Tzu ini sangat tak terbatas, benar-benar sangat luas sekali. Namun orang yang begitu memiliki kearifan begitu besar, begitu tinggi, mereka tetap melakukan rendah hati. Ini yang diberikan pelajaran yang diberikan kepada kita. Tentu, dalam kita berkerabat dengan teman-teman, kita harus bisa memahami mana teman yang layak, mana teman yang tidak layak. Dan kita hanya bisa mengetahui sebatas apa persahabatan itu. Dalam kalimat ketiga, 人不智而不愠，不亦君子乎? 人bermakna itu orang lain. 不知 bermakna tidak mengetahui. 不愠 bermakna tidak marah. 君子bermakna pembina diri. Satu kalimat kesatuan ini memiliki makna kita memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi, namun orang lain tidak mengetahuinya serta salah paham kepada kita. Tentu, kita tidak akan marah dengan hal demikian, karena kita adalah seorang pembina diri, bukan? Ini perkataan dari Nabi Kongzi berkata kepada kita. Ini mengingatkan kepada kita semua. Sebagai seorang pembina diri, kita tidak perlu membesar-besarkan kehebatannya, kehebatan diri kita masing-masing. Orang yang banyak bertindak tentu tidak banyak berbicara. Pembinaan bukan hanya bicara saja, namun perlu pelaksanaan. Ingat, ketidaktahuan, keterikatan merupakan salah satu dosa dari seorang pembina diri. Oleh sebab itu, sebagai seorang pembina, kita jangan sangat terikat sekali akan sebuah wujud. Terlebih adalah wujud fisik atau wujud yang ada pada diri kita atau bahkan wujud kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita semua. Tentu, Nabi Kongzi ini mengatakan bahwa lebih baik kita lebih banyak bertindak ketimbang kita berbicara saja. Makanya pembinaan diri jangan hanya beranggapan teori saja yang penting. Tetapi yang lebih pentingnya lagi, setelah kita pelajari, kita harus bisa melaksanakannya juga. Oleh sebab itu, tentu dalam satu kesatuan ini semua, Shi Pian Di Zhang, Nabi Kongzi berkata kepada kita semua, apa yang telah kita pelajari, kita ulangi kembali lagi. Itu akan sangat membahagiakan. Ada kerabat datang dari jauh, tentu kita akan sangat bahagia. Terlebih kerabat ini merupakan memiliki satu tujuan yang baik sekali bersama dengan kita. Mereka bisa bersama melewati kesulitan bersama dengan kita. Lalu, orang lain, orang sekitar kita, mereka tidak tahu kelebihan kita dan mereka masih tidak paham, bahkan mereka salah paham terhadap kita. Kita sebagai seorang pembina diri, hal-hal demikian itu sudah tidak perlu kita hiraukan kembali lagi. Kenapa? Karena bisa dibilang pembinaan diri itu sudah berbeda dengan orang yang biasa yang tidak melakukan pembinaan diri. Jangan sampai kita melakukan pembinaan diri, tetapi sikap dan kita punya tutur kata sama dengan mereka yang tidak melakukan pembinaan diri. Kalau begitu kita telah melakukan pembinaan dengan sia-sia saja. Ya, oleh sebab itu umat sedharma semuanya, pada kesempatan kali ini Hoshe membahas mengenai Shi Pian bab pertama. Semoga dharma ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa dan maklum dari para umat sedharma semuanya. Bimbingan dari Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan terima kasih.